Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam wal qiyamil lil mu'minin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahis sa'adati wal khairat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabatku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan kedatangannya oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Tahukah kalian mengapa bulan Ramadan dinantikan kedatangannya oleh umat Islam? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga disebut dengan Sayyidus Suhur, yaitu pemimpin para bulan. Karena bulan Ramadan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan juga pahala dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni darinya dosa-dosa yang sudah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bulan suci Ramadan terdapat keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya, pada bulan suci Ramadan, Al-Quran diturunkan. Pahala dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan terdapat ibadah spesial yang hanya ada pada malam di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ibadah Ramadan sendiri pertama kali diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga saum atau siam, yang artinya al-imsak atau menahan. Adapun puasa secara istilah artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hukum melaksanakan saum Ramadan adalah fardu ain atau wajib bagi setiap kaum muslimin, laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Oleh karena itu, bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa tanpa adanya alasan syar'i atau yang diperbolehkan oleh agama, maka mereka telah berdosa. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan saum Ramadan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasannya tujuan Allah mewajibkan ibadah saum Ramadan kepada hambanya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Ketika berpuasa, seorang muslim diharapkan
bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi diharapkan dapat menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama, baik itu perkataan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, "Idza jaa yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun." Yang artinya, apabila berpuasa seseorang di antara kalian, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu, dan janganlah membuat gaduh. Dan apabila seseorang mengajak untuk berbantah-bantahan atau bermusuhan, maka hendaknya ia berkata, "Saya sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku sekalian, ibadah shaum Ramadan dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Kiranya ada 3 cara mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal atau melihat hilal dengan cara melihat langsung atau dengan menggunakan alat bantu. Yang kedua dengan cara hisab, yaitu menghitung dengan menggunakan ilmu hisab yang dilakukan oleh para ahli hisab. Dan yang ketiga dengan cara menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Adapun bagi kita yang masih memiliki keterbatasan dalam melakukan ru'yatul hilal, melakukan hisab, maka cukuplah bagi kita untuk mengetahuinya dari informasi yang diberikan oleh pemerintah berkenaan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Dalam berpuasa, seorang muslim kiranya dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan selama berpuasa. Hal ini penting diketahui agar kita dapat melaksanakannya sesuai syariat Islam dan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan-ketentuan puasa diantaranya syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah puasa, hal-hal yang sunnah dilakukan selama berpuasa, dan hikmah yang kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah berpuasa. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. 3, berakal sehat. Dan yang keempat, mampu melaksanakan ibadah berpuasa. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam, maka tidak sah puasanya orang yang bukan Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ketiga, suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Maka jika seorang perempuan sedang berpuasa dan tiba-tiba haid, baginya diperbolehkan untuk membatalkan berpuasa. Dan yang keempat, pada hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Adapun hari-hari yang dilarang untuk berpuasa adalah Idain, yaitu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Niat dapat dilakukan pada malam hari atau sebelum habis waktu sahur dengan lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Apabila kita makan dan minum dengan sengaja,
maka itu akan dapat membatalkan pahala puasa kita. Namun, apabila makan dan minum itu tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahullahu wasaqahu." Yang artinya, barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat jamaah. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Ketiga, hilang akal karena pingsan atau mabuk. Yang keempat, gila. Kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, haid atau nifas bagi seorang perempuan. Dan yang ketujuh, berhubungan suami istri pada siang hari. Sahabatku sekalian, jika kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka wajib bagi kita untuk mengganti atau mengqadha puasa kita pada hari-hari yang lain. Di samping itu, walaupun tidak sampai membatalkan puasa kita, terdapat pula perbuatan yang dapat merusak dan menyebabkan kita kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya melihat gambar yang tidak baik, membaca bacaan yang tidak baik, atau bahkan menonton tontonan yang tidak baik. Yang berikutnya, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti mencuri, marah, melawan orang tua, atau bahkan kita meninggalkan sholat karena asyik bermain game seharian. Dan mengatakan perkataan yang tercela, seperti menghina, memfitnah, menggunjing, mengatakan kata-kata yang kotor, kasar, dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Kana ashabu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam a'jalun nas iftaran wa abta'ahum sahuran." Yang berarti, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling menyegerakan berbuka dan paling lambat sahurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Keempat, berdoa berbuka puasa. Adapun lafaz doa berbuka puasa adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa dan hanya kepadamu aku beriman, dan dengan rezeki yang Engkau berikan aku berbuka. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, melaksanakan sholat tarawih pada malam hari di bulan suci Ramadan, memperbanyak tilawah atau membaca ayat suci Al-Quran, memberi makan kepada orang yang berbuka pada bulan suci Ramadan, dan memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyus sodaqoti afdol?" Qala sodaqotun fi Ramadan, yang artinya sedekah mana yang paling baik? Rasulullah menjawab, sedekah pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Uzur yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit, yaitu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah musafir, atau orang yang sedang melakukan perjalanan dengan jarak yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Bagi kedua golongan ini, orang yang sakit dan musafir, maka bagi mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya pada hari yang lain. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta atau pikun, maka bagi mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang keempat adalah seorang ibu yang hamil atau menyusui karena kekhawatiran terhadap
kesehatan dan keselamatan diri dan anak yang sedang dikandungnya. Maka bagi kedua golongan ini diwajibkan untuk membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, murni, tumbuh dan berkembang. Adapun secara istilah artinya adalah nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau diri badan seseorang kepada pihak tertentu. Adapun hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah bisa dilakukan pada beberapa kesempatan. Yang pertama, di awal bulan suci Ramadan, kedua, di akhir bulan suci Ramadan, dan yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah yang terkumpul akan dibagikan kepada 8 golongan atau 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil zakat, keempat hamba sahaya, kelima mu'alaf, keenam gharim, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Sahabatku sekalian, adapun takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah berupa makanan pokok seperti beras, kurma, gandum, maupun anggur. Di Indonesia, mayoritas penduduknya memilih beras sebagai makanan pokok. Adapun takaran zakat fitrah berupa beras yaitu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Atau juga dapat dibayarkan dengan uang tunai yang seharga dengan beras 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Sahabatku sekalian, di balik perintah diwajibkannya ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, tentu terdapat hikmah-hikmah bagi kita yang melaksanakannya. Di antara hikmah melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diampuni dosa-dosa kita, kemudian kita dijanjikan pahala berupa surga royan, kita menjadi pribadi yang lebih disiplin, amanah, memiliki rasa kasih sayang, mempererat tali persaudaraan, dan kita memiliki kepedulian sosial terhadap orang yang miskin. Dan yang terakhir adalah kita bisa menjaga kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah, maka niscaya kamu akan sehat." Sahabatku sekalian, demikian kiranya paparan tentang fikih saum Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.